Salam sehat dan semangat untuk ayah bunda yang selalu mendampingi putra putrinya belajar di rumah. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan tips-tips untuk ayah bunda dalam mendampingi putra putrinya belajar di rumah. Ayo kita simak video berikut ini. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-temanku, selamat pagi untuk semua. Kita sambut hari ini dengan semangat, jangan malas, harus semangat. Cheer up and let's go, 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 go. Kita semua pasti bisa. Ku buka buku, ku raih ilmu, dengan belajar sungguh-sungguh. Harus semangat biar jadi smart, lalu aku jadi orang hebat. Kita sambut hari ini dengan semangat, jangan malas, harus semangat. Cheer up and let's go, 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 go. Kita semua pasti bisa. Ku buka buku, ku raih ilmu, dengan belajar sungguh-sungguh. Harus semangat biar jadi smart, lalu aku jadi orang hebat. Ku buka buku, ku raih ilmu, dengan belajar sungguh-sungguh. Harus semangat biar jadi smart, lalu aku jadi orang hebat. Ayah dan bunda, pendidikan merupakan tanggung jawab untuk kita semua. Tidak hanya guru saja yang melakukan proses pembelajaran di sekolah. Namun, kita sebagai orang tua juga memiliki peran penting dalam mendidik anak. Program BDR atau belajar dari rumah yang diterapkan pemerintah pada masa pandemi COVID-19 ini sebagai bentuk pencegahan, penyebaran, dan penularan COVID-19 menjadikan orang tua lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Cara mendidik anak secara Islami tidak harus selalu memaksa mereka untuk belajar dan belajar. Biarkan anak bermain dan bebas berekspresi seperti yang mereka inginkan. Jangan memarahi mereka ketika mereka berbuat salah. Berikan penjelasan dengan kasih sayang, seperti yang dilakukan sore tauladan umat Islam kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat Abdullah bin Sadad dikatakan bahwa ketika Rasul sedang sholat dan bersujud, seorang anak menaiki punggung Rasul dan dibiarkan saja. Bahkan Rasul sangat lama bersujud menunggu sang anak turun dengan sendirinya. Rasul mengajarkan kepada kita sifat dasar anak adalah bermain. Sudah wajar kalau mereka berbuat demikian, dan Rasul tidak berusaha untuk menghentikan mereka. Karena bermain dan bercanda penting untuk perkembangan anak, baik perkembangan fisik, emosional, kognitif, dan sosial. Untuk itu, kita sebagai orang tua perlu menumbuhkan karakter yang baik. Selanjutnya, kita akan memberikan informasi atau solusi cara menumbuhkan karakter yang baik. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi ayah bunda semua. Ikut disampaikan cuplikan kartun tentang kesabaran.
lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya nak? Tidak apa-apa, kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap nak. Berikan kepada Kak Agus. Terima kasih Ita. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Nah, tadi sudah ditayangkan contoh kesabaran seorang ibu terhadap anaknya. Hal tersebut termasuk dalam emosi yang positif. Ayah bunda, sebelum kita melakukan kegiatan bersama anak, yang pertama kita harus pastikan bahwa kita harus berada dalam keadaan emosi positif. Seperti kita merasa bahagia, semangat, ceria, dihargai, dibanggakan, sehingga semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Siapa saja yang memerlukan emosi positif? Tentu saja semua yang mempunyai peran dalam proses pembelajaran seperti kita. Sebagai orang tua dan juga anak-anak harus berada pada kondisi emosi yang positif. Bagaimana bunda? Sebelum kita melakukan kegiatan bersama anak, kita harus pastikan bahwa kita dalam keadaan emosi positif. Ya, benar banget bunda. Emosi positif merupakan senjata ampuh yang bertujuan untuk meningkatkan fisik yang lebih baik, jiwa yang semakin sehat, karakter yang baik, dan kemampuan berpikir yang lebih baik. Karena pada saat itulah otak anak sudah siap menerima informasi dengan baik, karena ia sedang bahagia, semangat, dan ceria. Ayah bunda, sebelum kita menanamkan karakter pada anak, kita harus tahu apa itu karakter dan berkarakter. Yang pertama, mereka mencintai kebaikan kepada teman-teman, orang lain maupun diri sendiri. Jadi mereka memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, berkarakter. Berkarakter itu memberikan manfaat untuk orang lain, diri sendiri, bahkan untuk alam sekitarnya. Kemudian, jiwa yang berkarakter mempunyai jiwa pemimpin. Kemampuan pemimpin adalah kemampuan untuk memiliki inovasi dan memiliki usaha lebih awal untuk kebaikan. Secara umum, ciri-ciri anak yang berjiwa kepemimpinan salah satunya adalah anak bisa mandiri dalam mengatasi konflik dan kemampuan bergaul dengan teman-temannya. Ayah bunda, ada 9 pilar karakter yang dapat kita tanamkan kepada anak sejak usia dini, agar anak-anak siap untuk menghadapi masa depannya. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Seperti mengajarkan anak pada konsep bersyukur, mensyukuri apa yang ada pada dirinya sendiri. Konsep kasih sayang dan kesetiaan ini, mereka akan menjadi anak yang sayang kepada orang tua, orang lain, dan pada alam sekitarnya. Pilar karakter yang kedua, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Seperti mengajarkan anak tanggung jawab, karena sekecil apapun tanggung jawab tersebut, bila anak biasa melakukan dengan baik, akan sangat berguna bagi perkembangan anak dan biasa jadi bekalnya kelak saat dewasa. Tanggung jawab mengajarkan anak untuk mandiri. Beri anak tanggung jawab sejak dini. Bisa dilakukan dengan hal-hal kecil sederhana. Jangan memberi tanggung jawab yang terlalu besar dan justru akan membebani anak. Beri pemahaman pada mereka betapa pentingnya tanggung jawab tersebut dan risiko apa yang harus mereka terima kalau tanggung jawab itu tidak dilakukan dengan baik. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Berikut bisa kita saksikan bersama-sama kisah keseharian menyangkut poin ini, yaitu drama ibu anak tentang mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Allahu Akbar, Allahu
Dengar nggak dek suara apa itu? Ayah. Mainnya berhenti dulu ya. Kita sholat dulu. Tolong rapikan mainannya, bereskan. Ya. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selanjutnya masih membicarakan 9 pilar karakter. Poin berikutnya 3. Jujur, amanah, dan berkata bijak, seperti mengajarkan anak untuk tidak berbohong. 4. Hormat, santun, dan pendengar yang baik, yaitu mengajarkan sopan santun serta tidak memotong pembicaraan orang lain. Kelima, dermawan, suka menolong dan kerjasama, mengajak anak untuk bergotong royong serta berinfak. 6. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Contohnya, mengagendakan kegiatan bercerita, membimbing anak untuk membuat kerajinan tangan. Berikutnya poin ke-7. Pemimpin yang baik dan adil. Kenali karakter kepemimpinan terhadap anak sejak dini. Pada masa anak-anak awal, anak mulai belajar mengenali dirinya sendiri, apa potensi dasar yang dimiliki. Dengan mengenali diri, maka ia mampu mengembangkan potensinya tersebut secara lebih optimal. Pemimpin tidak selalu berarti mengarahkan orang lain. Berjiwa pemimpin juga berarti seseorang dapat mengenal dirinya dengan baik, sehingga mampu mengulasi dirinya dengan baik. Persiapkan anak untuk memiliki jiwa kepemimpinan sejak dini. Ajak anak untuk bekerja sama dengan orang tua maupun orang lain, sekaligus melakukan koordinasi tugas dengan teman satu tim merupakan salah satu bentuk kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik tentunya akan menggunakan bahasa yang sopan dan tegas dalam menyampaikan perintah. Berikut poin ke-8, membahas tentang baik dan rendah hati. Agar anak tumbuh dengan baik dan memiliki sikap terpuji, maka anak perlu diajarkan kebiasaan yang baik sebagai bekal masa depannya kelak. Sebagai orang tua, tentunya ayah dan bunda tidak ingin melihat si buah hati berlaku kasar dan tidak sopan pada orang-orang di sekitarnya, bukan? Betul, Bunda.
Berikutnya poin ke-9. Toleran, cinta damai dan bersatu. Contohnya, mengajarkan anak untuk tidak membedakan teman walaupun berbeda agama, suku, bangsa. Selain 9 karakter tersebut, kita juga perlu menanamkan K4 pada anak, yaitu kebersihan, kerapian, kesehatan, keamanan. Kemudian kita lanjut ke pengalihan karakter anak. 1. Mengetahui. Berikan anak-anak pengetahuan tentang karakter baik apa yang harus mereka miliki, dan mereka tahu makna dan alasan kenapa karakter tersebut harus mereka miliki. 2. Merasakan. Anak-anak dapat merasakan jika anak-anak mempunyai karakter tersebut. 3. Melakukan. Anak-anak terlatih untuk melakukan karakter tersebut. 4. Penegasan. Sugesti baik atau kata-kata baik yang kita ajarkan. Yuk kita saksikan kartun tentang kasih sayang orang tua. Kisah tentang pohon apel. Alkisah, ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki. Setiap hari, si bocah berlarian mendatangi pohon tersebut. Dia merangkai daunnya dan dikenakan sebagai mahkota. Kadang dia bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat lapar, dia memakan buah apelnya. Setelah letih bermain, si bocah tidur di keteduhan bayangan pohon. Si bocah sangat mencintai pohon itu, dan pohon pun begitu pula. Waktu kian berlalu, si bocah menjadi besar lalu meninggalkan pohon itu. Pohon pun merasa sedih dalam kesepian dan kesendirian. Suatu hari, si bocah telah dewasa datang kembali dengan murung. "Nak, kenapa kamu murung? Ayo, naiklah ke badanku dan bermainlah di dahanku seperti dulu." "Maaf pohon apel, aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak bisa bermain seperti dulu lagi." "Pohon, aku sedih tidak punya uang. Aku perlu uang. Bisakah kamu beri aku uang?" "Maaf nak, aku tidak punya uang nak. Yang kupunya hanya apel. Ambillah apelku dan juallah ke pasar untuk bisa dapat uang." Si bocah bersemangat segera memanjat dan memetik apel-apel di pohon lalu membawanya pergi. Lama sekali si bocah itu tidak terlihat lagi oleh si pohon. Si pohon pun sedih dalam kesepian dan kesendirian. Hingga suatu hari si bocah datang lagi membuat si pohon riang gembira. Pohon berkata, "Hai nak, naiklah ke batang dan dahanku, bermainlah dan bersenang-senanglah." "Maaf pohon, aku tidak ada waktu untuk bermain-main. Aku butuh sebuah rumah untuk tempat tinggal keluargaku. Bisakah kamu memberinya?" tanya si bocah dengan berharap. Pohon pun menjawab, "Aku tidak punya rumah. Hutan adalah rumahku. Potonglah dahan-dahanku, kamu bisa menggunakan dahan-dahan itu untuk membuat rumah." Si bocah segera memotong-motong dahan pohon itu, lalu membawanya pergi. Namun lama setelah itu si bocah tidak datang lagi. Suatu saat si bocah datang lagi dengan wajah yang sedih. Pohon berkata, "Kenapa kamu sedih nak? Ayolah bermainlah di batangku." "Aku sudah tua, sudah tidak bisa bermain lagi. Aku banyak masalah dan aku ingin melupakannya. Aku butuh sebuah perahu untuk menenangkan diri ini berlayar ke laut. Bisakah kamu memberiku sebuah perahu?" "Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira."
Si bocah segera menebang pohon itu, kemudian membuatnya perahu. Dengan menggunakan perahu itu, si bocah pergi berlayar meninggalkan pohon. Setelah sekian lama, si bocah pun kembali datang. Si pohon berkata, "Maaf nak, tidak ada apapun sekarang yang bisa aku berikan padamu." Si bocah berkata, "Aku pun sudah tua. Aku hanya butuh tempat yang tenang untuk beristirahat karena aku sangat letih." "Tepat sekali, aku pun pohon yang sudah tua. Tepat kamu gunakan untuk duduk. Mari nak, beristirahatlah di badanku." Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri di atas pohon itu untuk beristirahat. Kawan-kawan, pohon ini sama seperti ayah atau ibu kita. Saat mereka kesepian sendirian, saat mereka membutuhkan kita, di manakah kita anak-anaknya berada? Semua telah diberikan kepada kita. Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk mereka? Berapa perhatian yang kita berikan pada mereka? Suatu hari kelak, kita pun akan menjadi seperti pohon itu. Semoga kita pun bisa menjadi pohon yang berbahagia. Nah Bun, setelah kita saksikan tayangan tadi itu kira-kira ada nggak Bun kesulitan gitu selama mendampingin anak-anak di rumah? Kalau dari saya sih, ini pribadi ya, itu karena saya punya anak 3, jadi SD, TK, dan Batita. Itu tiga-tiganya masih perlu perhatian lebih. Waktunya kan sama tuh semua pagi aja semua. Jadi pada saat yang SD didampingi, yang TK mereka didampingi. Di situ sih susahnya bagi perlu kesabaran banget ya pastinya ya Bun. benar banget. Berarti kesempatan ini nih benar-benar gimana ya, kita sebagai orang tua tuh peluang mencari ilmu bagaimana caranya kita menghadapi anak biar supaya lebih tetap sabar nyaman juga anaknya ya, itu di parenting ini Bun. Itu dia. Jadi di sini kita banyak belajar ya tentang sabar, bagaimana menghadapi anak, gimana supaya membuat anak senyaman mungkin. Iya benar-benar. Karena orang tua manapun pasti berharap anak-anaknya tuh selalu patuh, sayang dan juga mendoakannya. Mereka selalu ingin ingat untuk membantu orang tua ketika orang tuanya sedang kesulitan di saat dewasa nanti. Untuk itu penting bagi orang tua membangun kedekatan hubungan antara anak dan juga orang tua. Ajari cinta dan kasih sayang serta kepedulian pada anak-anak agar mereka menjadi pribadi yang penyayang baik kepada orang tua maupun kepada teman-temannya. Tunjukkan rasa belas kasihan Anda kepada orang lain. Tunjukkan sikap empati misalnya pada anak yang kurang mampu, anak yatim piatu, orang tua di panti jompo, teman yang sakit. Hal tersebut dapat menumbuhkan rasa empati terhadap diri anak. Sebagai orang tua, kita harus banyak meluangkan waktu untuk anak kita. Waktu kita adalah anak, bukan waktu anak untuk kita. Ajarkan selalu anak untuk meminta maaf bisa dimulai dari kita sebagai orang tua yang meminta maaf. Dengan begitu, anak-anak akan menirukan ketika melakukan kesalahan. Cara ini bisa diterapkan juga ketika anak mau tidur, sehingga bisa masuk di bawah alam sadarnya. Dan kata maaf juga menumbuhkan kelapangan hati anak dalam waktu sehari bersama kita. Ajarkan anak untuk memberi salam ketika bertemu dengan orang tua atau teman-temannya. Sering mengucapkan kata sayang atau mungkin I love you. Ucapkan hal itu kepadanya sehingga mereka pun mengucapkan hal yang sama kepada kita. Dan tak lupa untuk selalu membiasakan mereka mengucapkan terima kasih dan juga sama-sama. Hal yang sangat hangat, sederhana ini juga salah satu cara mengajarkan anak untuk menghargai orang lain. Sering-seringlah melakukan humor bersama anak maupun keluarga, supaya bisa terjalin keakraban antara orang tua dan anak, agar keluarga bisa selalu happy. Ajarkan anak untuk berpikir kritis agar tidak mudah diindoktrinasi dengan hal yang tidak baik. Mungkin
Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah bersama anak-anak kita tercinta. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum